Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, pada konvensi ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi cita-cita, dan berbagi semangat. Saya lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya pernah jualan bambu dan kayu di sebuah pasar yang namanya Pasar Gilingan Solo. Jadi dari kecil saya sudah menjadi bagian dari kehidupan pasar rakyat. Bapak saya juga menyambi sebagai sopir. Kami pernah tinggal di bantaran Sungai Kalianyar, kemudian digusur dan harus mencari rumah kontrakan. Pengalaman ini menumbuhkan tekad saya agar rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami. Tapi meskipun keluarga kami hidup sederhana, namun kami bahagia. Dan masa kecil saya penuh dengan kegembiraan, gembira. Saya belajar dan bermain di tepi sungai bersama dengan teman-teman saya. Namun, keluarga seperti keluarga kami selalu dihantui oleh ketakutan. Dihantui ketakutan tidak bisa berobat ketika sakit. Dan dihantui ketakutan tidak mampu meneruskan sekolah. Oleh sebab itu, saya bertekad, rakyat Indonesia harus bebas dari rasa ketakutan seperti itu. Saya bersyukur karena kerja keras kedua orang tua saya yang tidak pernah menyerah, akhirnya memperoleh hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan berkah, sehingga keluarga kami selalu mendapatkan kemudahan. Dengan segala perjuangan keluarga, saya berhasil menyelesaikan sekolah dan melanjutkan kuliah. Akhirnya setelah lulus kuliah, saya merasakan perjuangan bagaimana mencari pekerjaan yang tidaklah mudah. Alhamdulillah, pengalaman kerja pertama saya di Aceh. Saya jatuh cinta pada bumi dan rakyat Aceh. Pengalaman ini membuat saya mendalami keberagaman Indonesia. Pengalaman saya bekerja mulai dari tingkat yang paling bawah, menumbuhkan tekad saya
bahwa seluruh tenaga kerja di Indonesia harus memiliki keahlian yang cukup dan mampu mendapatkan pekerjaan dengan tingkat kesejahteraan yang baik. Pengalaman saya di Aceh juga menunjukkan pentingnya peranan istri di dalam meniti karir saya. Saya yakin perempuan-perempuan di Indonesia memiliki peranan yang sangat menentukan bagi keluarga. Bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara Indonesia. Setelah 3 tahun di Aceh, saya kembali ke Solo dan mulai berwirausaha sebagai pengusaha kecil. Pengusaha kecil. Saya merasakan betapa sulitnya mengurus perizinan. Saya merasakan betapa sulitnya mencari modal. Dan saya merasakan betapa sulitnya menembus sebuah pasar, termasuk pasar ekspor, pasar global. Saya tidak ingin pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia mengalami kesulitan seperti yang saya alami dulu. Saya ingin semua pengusaha-pengusaha di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Asalkan kita mau bekerja keras. Dan karena panggilan untuk berbuat lebih banyak lagi untuk rakyat, saya masuk ke dunia politik dan menjadi wali kota. Pengalaman panjang sebagai wali kota 2 periode. Kemudian gubernur DKI Jakarta, dan kemudian menjadi presiden. Memberikan bekal pengalaman saya untuk mengelola negara. Perjalanan hidup saya mengajarkan kepada saya dan keluarga saya untuk selalu optimis dalam menghadapi semua masalah, selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Perjalanan hidup saya juga mengajarkan kemandirian dan kejujuran dengan selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menuntaskan panggilan dan tanggung jawab saya kepada rakyat Indonesia. Saya optimis Indonesia maju. Saya optimis rakyat sejahtera. Saya optimis Indonesia setara. Dan saya optimis layak kerja. Saya optimis Indonesia maju. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Apa arti Indonesia maju bagi kita? Apa arti Indonesia maju bagi kita? Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal untuk bisa meraih cita-citanya. Artinya kita harus terus membangun pendidikan yang mencerdaskan, yang memberikan keterampilan,
yang meningkatkan keimanan dan memperkokoh karakter untuk meraih kemajuan bangsa. Indonesia maju adalah Indonesia yang demokratis, yang memiliki kepastian hukum, agar setiap orang dapat dilindungi dan memiliki hak yang sama di depan hukum. Artinya kita harus membangun sistem hukum yang bersih dan terpercaya untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan HAM, dan menangani kejahatan-kejahatan yang ada. Indonesia maju adalah Indonesia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mendorong inovasi untuk meningkatkan produktivitas serta meningkatkan daya saing dan martabat bangsa. Artinya, kita harus mampu mengolah dan mengelola sumber daya alam kita yang kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Indonesia maju adalah Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara untuk memperkokoh kedaulatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Artinya, kita harus terus memperkuat sistem pertahanan dan keamanan kita, memperkokoh diplomasi luar negeri kita, serta memperkokoh ketahanan budaya kita. Dan untuk mencapai Indonesia maju yang kita cita-citakan, selama 4 tahun ini kita telah bekerja keras untuk membangun fondasi infrastruktur kita bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita membangun di seluruh pelosok tanah air, di perbatasan, dan semua desa di negeri kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya angka kemiskinan telah turun di bawah 10%. Hanya 1 digit angka kemiskinan yang terendah dalam sejarah Indonesia. Kita dan akan terus turunkan angka kemiskinan ini melalui penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, harga-harga yang stabil dan terjangkau, daya beli yang menguat, serta jaminan sosial yang menyeluruh. Saya optimis sejahtera. Saya optimis kerja keras selama ini mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Selama 4 tahun kita telah berhasil membangun sistem jaminan sosial yang mensejahterakan rakyat. 10 juta keluarga telah mendapatkan bantuan PKH. Ini kartunya seperti ini. Sehingga anak-anak dari keluarga prasejahtera, dari keluarga miskin tetap bisa bersekolah, bisa mendapatkan imunisasi, dan tambahan makanan yang bergizi. Dan lebih dari 15,5 juta keluarga miskin telah mendapatkan bantuan pangan seperti Ibu Siti Jariah dari Bekasi, Jawa Barat. Ibu Siti sekarang ada di tengah-tengah kita. Duduk di mana Bu Siti? Bu Siti di mana? Sana. Ya, Bu Siti duduk di sana. Dulu Bu Siti dan suami kekurangan dalam membiayai hidup anak-anaknya. Lalu tahun 2015 Ibu Siti mulai berani berjualan lontong sayur dan gado-gado. Ini dibantu melalui program PKH, program Keluarga Harapan, dan sekarang usaha Ibu Siti Jariah berkembang pesat. Sekarang sudah menerima pesanan catering untuk
acara kantor dan kawinan. Sekarang anak-anaknya bisa kuliah. Sudah senang ya Bu ya? Sudah senang. Artinya apa? Ibu Siti sudah lulus dari PKH, dari program Keluarga Harapan. Ini hebat, beliau ini hebat sekali. Inilah contoh, ini adalah contoh dengan bekerja keras, tidak pernah kena menyerah, optimis bisa sejahtera. Maka Ibu Siti mampu memajukan ekonomi keluarganya. Saya ingin acungkan jempol pada Bu Siti. Tepuk tangan untuk Bu Siti. Ya, silakan duduk Bu Siti, silakan duduk kembali. Pemerintah terus menjamin anak-anak Indonesia untuk dapat meneruskan sekolah tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga. Dan 18,7 juta siswa telah mendapatkan KIP. Ini seperti ini kartunya. Kartu Indonesia Pintar untuk bersekolah, untuk membeli buku, untuk membeli seragam, dan membeli sepatu. Dan hampir 1 juta mahasiswa dari keluarga miskin mendapatkan beasiswa. 5.000 anak-anak dari Papua telah mendapatkan beasiswa afirmasi. Dan kita telah memberikan beasiswa kepada 20.000 anak-anak muda terbaik, termasuk dari pesantren, untuk meneruskan kuliah di luar negeri. Di universitas-universitas terbaik dunia. Itu semua untuk membuktikan bahwa kita tidak mau ada satupun anak Indonesia yang gagal meraih cita-citanya hanya karena kemiskinan. Tidak. 92,4 juta jiwa juga telah memegang yang namanya Kartu Indonesia Sehat seperti ini. Sehingga dijamin kesehatannya dan tidak jatuh miskin jika anggota keluarganya jatuh sakit. Kita tidak boleh lagi mengenal istilah orang miskin dilarang sakit, tidak boleh. Semua rakyat Indonesia harus bisa memperoleh layanan kesehatan. Tetapi semua hal tersebut bagi saya tidaklah cukup. Saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat. Program PKH, program Keluarga Harapan, dan Beras Sejahtera Rastra akan saya perkuat dengan program kartu sembako murah seperti ini. Nanti akan ada kartu sembako murah seperti ini. Kemudian kartu Indonesia Pintar, KIP, yang sekarang ini hanya sampai di SMA atau SMK, juga akan kita jadikan KIP kuliah, seperti ini. Artinya kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah ini akan dapat membantu biaya pendidikan. Membantu biaya pendidikan mulai dari anak usia dini hingga sampai kuliah dengan kartu ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Selama 4 tahun ini, kita telah melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama kelompok perempuan. Program kelompok ibu-ibu Mekar dan UMI, kita memiliki program Mekar dan program UMI, membuktikan bahwa perempuan-perempuan Indonesia adalah tiang keluarga yang tangguh. Empat juta perempuan Indonesia prasejahtera telah mendapatkan modal melalui program Mekar. 1,2 juta perempuan Indonesia telah mendapatkan kredit murah ultramikro atau UMI dengan nilai 7 triliun. Seperti Bu Roidah dari Cilincing. Bu Roidah ada enggak? Bu Roidah dari Cilincing. Ya. Ya. Mana Bu Roidah? Oh, di situ ya. Ya. Silahkan berdiri Bu Roidah, biar kelihatan. Ya. Silahkan media-media tanya sendiri ke Bu Roidah. Tanya sendiri, nanti saya dikira ngarang-ngarang cerita nanti. Terima kasih Ibu Roidah dan keluarga sudah bisa hadir. Ibu Roidah adalah perempuan Indonesia yang membantu ekonomi keluarganya. Betul ya Bu? Dulu pendapatannya hanya 20.000 sampai 30.000 per hari. Tentu ini tidak cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Namun Bu Roidah tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menyerah. Dengan berdagang dan bekerja keras, serta dibantu oleh program Mekar, sekarang omset Bu Roidah telah mencapai 1,5 juta per hari. Saya ingin tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Roidah. Ini adalah potret perempuan-perempuan hebat Indonesia. Ini adalah potret perempuan-perempuan hebat Indonesia. Silakan duduk lagi Bu Roidah, silakan duduk. Tahun ini program Mekar akan ditingkatkan. Yang sebelumnya 4 juta akan ditingkatkan menjadi 10 juta penerima. Sehingga 10 juta ibu-ibu seperti Ibu Roidah akan mampu meningkatkan usahanya hingga 4 atau 5 kali lipat. Dan tahun depan program UMI juga akan ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang berjuang untuk kesejahteraan keluarganya. Saya paham perempuan-perempuan sering menghadapi pilihan-pilihan yang sulit pada saat mereka harus bekerja, namun juga harus tetap terus menjalankan kodratnya sebagai ibu. Oleh sebab itu, pemerintah juga akan membangun program-program penitipan anak secara masif untuk menjaga buah hati di saat orang tuanya bekerja. Program pelatihan keterampilan bagi perempuan dan program pelatihan wirausaha bagi perempuan adalah wujud dari pembangunan perempuan berdaya.
seperti pengalaman saya banyak wirausaha yang tidak bisa mengakses modal karena tidak memiliki agunan. Maka kita melakukan program sertifikasi tanah. Seperti ini, program sertifikasi tanah. Karena tanah adalah aset penting bagi ekonomi rakyat. Ini adalah wujud kedaulatan dan kepastian hukum bagi rakyat. Sertifikasi tanah memiliki kepastian hukum kepada pemiliknya, memastikan kepastian hukum kepada pemiliknya untuk mengolahnya, untuk akses permodalan, dan kepastian untuk hak warisnya. Dan kita telah membagikan sertifikat tanah seperti ini 5 juta lebih di tahun 2017. Sebanyak 7 juta lebih di tahun 2018. Dan kita akan membagikan target kita tahun ini 2019, 9 juta sertifikat harus dibagikan pada rakyat. Tahun depan 11 juta sertifikat harus dibagikan kepada rakyat. Pemerintah juga melaksanakan program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial kita telah membagikan konsesi untuk masyarakat, konsesi untuk rakyat di sekitar hutan. Sudah kita bagikan sebesar 2,6 juta hektar. Konsesi seperti ini, 2,6 juta hektar. Dari 12,7 juta hektar yang sudah kami persiapkan tapi belum dibagi. Sekali lagi, ini adalah konsesi tanah untuk rakyat. Konsesi tanah untuk rakyat kecil. Nah, jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara, saya ulang. Jadi kalau ada yang ingin mengembalikan konsesinya kepada negara, saya ulang. Jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu.
Saya tunggu sekarang. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Separuh dari penduduk Indonesia tinggal di desa. Dan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari perkotaan, kita telah memulai program dana desa untuk membangun ekonomi desa, membuka konektivitas, dan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya di desa. Selama 4 tahun ini, dana desa sudah mencapai 187 triliun. Jalan dan jembatan desa terbangun, posyandu dan PAUD, air bersih dan sanitasi telah meningkat, dan ekonomi desa juga berkembang. Pendapatan masyarakat desa juga meningkat pesat. Angka pengangguran di desa pun juga turun. Dalam 5 tahun ke depan, kita rencanakan total dana desa akan mencapai 400 triliun rupiah. Dengan pemanfaatan yang semakin baik, kemakmuran rakyat akan semakin merata hingga ke pelosok-pelosok desa. Inilah salah satu alasan mengapa kita harus optimis sejahtera. Optimis sejahtera. Sektor pertanian adalah sektor penting dan strategis bagi bangsa Indonesia. Kita telah membantu petani dengan membangun bendungan, waduk, dan irigasi. Kita juga telah membantu petani dengan memberikan alat-alat mesin pertanian. Ke depan kita ingin semakin menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas petani. Dan kita ingin menghubungkan petani dengan pasar. Para petani akan kita dukung untuk berkooperasi dan masuk ke industri hilir seperti penggilingan, pengemasan, dan pemasaran, dan produk-produk ikutannya.
Koperasi petani harus berdaya saing sebagaimana perusahaan modern. Itulah yang saya sebut sebagai mengkorporasikan petani, mengkorporasikan petani. Itulah yang sering saya sampaikan, ciri-ciri dari petani kita masa depan. Petani yang mampu berkelompok besar dalam sebuah korporasi, sehingga ke depan kita harapkan petani akan semakin canggih. Petani canggih. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petani Indonesia yang sudah bekerja keras meningkatkan produktivitas untuk membangun ketahanan pangan. Sekali lagi, petani canggih. Indonesia adalah negara maritim. Laut adalah kekayaan negara yang harus kita kelola dan kita manfaatkan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Kita telah bangun fasilitas untuk pengolahan hasil laut. Kita siapkan yang namanya Bank Mikro Nelayan. Bank Mikro Nelayan, sehingga para nelayan mudah untuk mendapatkan modal. 132 miliar rupiah dana dari Bank Mikro Nelayan sudah disalurkan untuk para nelayan dan usaha-usaha perikanan. Dengan bunga hanya 3% saja. Tahun ini kita akan tingkatkan penyaluran Bank Mikro Nelayan hingga mencapai 975 miliar rupiah. Kita juga akan meningkatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas nelayan dan menjaga kelestarian laut. Maka kita hadirkan program pangan laut berkelanjutan. Anugerah laut Indonesia wajib kita pelihara, kita rawat untuk generasi yang akan datang. Generasi seusia cucu kita, serta generasi selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan. Listrik adalah urat nadi bagi bangsa dan perekonomian negara. Dalam menyongsong era industri 4.0, alhamdulillah kita telah mampu meningkatkan rasio elektrifikasi, rasio listrik kita, kelistrikan kita hingga 98% lebih. Dan kita targetkan mencapai 99,9% tahun 2019 ini. Ke depan, kita akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau minyak dan memajukan program energi hijau. Memajukan program energi hijau. Ini adalah bentuk tanggung jawab Indonesia untuk peduli terhadap masalah perubahan iklim dunia. Indonesia kaya sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi terbarukan, energi dari air, energi dari panas bumi, dan energi dari angin atau bayu dan matahari. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita telah membangun pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap dan Jeneponto di Sulawesi Selatan. Ini mampu dinikmati oleh 150.000 lebih keluarga. Kita juga telah membagikan 176.000 lampu surya gratis di 16 provinsi untuk lebih dari 350.000 rumah. Dengan bantuan ini, misalnya Ibu Yakon Taboni, warga desa di Munak, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua, dapat menikmati penerangan untuk keluarganya. Dan selama tahun 2018 kita juga telah mampu memproduksi biodiesel melebihi target, yaitu sebesar 6 juta kiloliter. 4 juta kiloliter untuk program B20 dan sisanya diekspor. Kita juga berhasil menghemat devisa 28,4
triliun rupiah. Dan tahun ini kita targetkan produksi B20 sebanyak 6,2 juta kiloliter dengan potensi penghematan devisa 3 miliar US dollar. Dengan energi alternatif ini, kita dapat mengurangi kebutuhan impor minyak kita dan meningkatkan ketahanan energi yang terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu saya optimis terjangkau, optimis berdaulat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sekarang kita hidup di era yang berubahnya begitu sangat cepat sekali. Dunia sudah tanpa batas. Informasi datang begitu sangat deras, sangat cepat. Kita pastikan seluruh rakyat dan wilayah Indonesia mampu mendapatkan akses internet yang setara dan cepat. Ini adalah wujud demokratisasi teknologi dan kesetaraan kemajuan. Karena kalau tidak, kita ini akan ketinggalan jauh sekali. Dan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, akan sepenuhnya memiliki infrastruktur internet untuk semuanya. Internet cepat untuk semua, internet cepat untuk semua. Pembangunan Palaparing hampir selesai. Palaparing Barat dan Palaparing Tengah sudah 100% beroperasi. 91% Palaparing di wilayah timur telah berjalan dan sebentar lagi pada pertengahan tahun ini sudah akan mencapai juga 100%. Indonesia juga telah memiliki satelit Telkom dan baru-baru ini swasta meluncurkan satelit Nusantara 1. Ini akan semakin memperkuat infrastruktur akses internet. Dengan demikian, seluruh rakyat dan pelaku-pelaku usaha di seluruh pelosok Indonesia dapat berbisnis, dapat berjejaring, dapat membuka wawasan secara global. Inilah kesetaraan Indonesia dengan kemajuan dunia. Maka kita optimis, kita harus optimis setara. Dengan infrastruktur yang semakin kuat terbangun, peluang kerja akan semakin banyak tercipta. Ini adalah satu jawaban bagi para pencari kerja di Indonesia. Namun, kita masih perlu untuk meningkatkan kualitas keterampilan kita dari para pekerja kita. Dan kita telah meluncurkan berbagai program vokasi. Salah satunya adalah mendirikan balai latihan kerja komunitas di pesantren-pesantren untuk meningkatkan keterampilan santri. Tahun 2017 hanya 50 BLK komunitas, 2018 100 BLK komunitas, dan tahun 2019 ini kita targetkan 1000 BLK komunitas. Dan tahun depan, tahun 2020 kita akan targetkan menjadi 3.000 BLK komunitas harus terbangun. Namun, saya akan meningkatkan lebih banyak lagi program pelatihan untuk para pencari kerja dan korban PHK. Untuk itu, akan saya luncurkan yang namanya Kartu Prakerja seperti ini, Kartu Prakerja. Akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, untuk scaling, untuk reskilling, dan untuk upscaling. Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi yang belum bekerja, bagi yang berstatus sebagai pekerja, dan juga bagi yang akan berganti pekerjaan. Tahun 2019 ini ditargetkan kita akan melatih kira-kira 500.000 orang di layanan-layanan pelatihan vokasi. Tahun 2020 kita targetkan 2 juta
orang peserta pelatihan akan kita kerjakan. Dengan kartu ini, kita akan terus meningkatkan program tersebut, sehingga Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas premium, yang mampu bersaing dalam negeri dan juga di luar negeri. Saya optimis kerja, sekali lagi optimis kerja. Dan untuk menunjang sumber daya manusia premium, SDM premium, saya akan terus meningkatkan kualitas perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan untuk memperbaiki kualitas pembangunan di seluruh pelosok tanah air, kita akan terus meningkatkan dana abadi pendidikan dan penelitian, dana abadi pendidikan dan penelitian. Saat ini kita harus tahu, saat ini kita telah memiliki, telah memupuk dana abadi pendidikan kita sebesar 60. Besar sekali. Dan akan terus kita tingkatkan hingga mencapai 100 triliun dana abadi ini dalam waktu 5 tahun ke depan. Kita juga telah memulai 1 triliun dana penelitian abadi. Ke depan kita ingin tingkatkan hingga mencapai 50 triliun dana abadi penelitian dan pengembangan. Saya juga akan membentuk dana abadi untuk mendukung perguruan-perguruan tinggi terbaik di Indonesia untuk masuk dalam peringkat terbaik dunia. Di tahun 2020, kita akan mulai dengan alokasi kurang lebih 10 triliun. Saya optimis maju, saya optimis setara. Dengan SDM premium, saya optimis generasi muda dan milenial akan mampu bersaing dan eksis di dalam kompetisi global. Lihat pengalaman 4 unicorn Indonesia yang telah menembus skala global. Indonesia memiliki unicorn terbanyak di Asia Tenggara yang telah memberikan manfaat bagi jutaan usaha kecil untuk masuk di dalam pasar nasional dan regional serta global. Kita telah memberikan digital talent scholarship untuk sebanyak 1.000 orang di tahun 2018 dan kita targetkan hingga 20.000 orang di tahun 2020 nanti. Saya yakin akan semakin banyak startup yang lahir di Indonesia melalui berjejaring, bertukar pikiran, dan diskusi ide dan saling percaya untuk bekerja sama. Saya yakin generasi milenial Indonesia mampu menembus pasar global. Mereka ini adalah generasi berkolaborasi. Generasi berkolaborasi. Untuk itu, energi positif dan kreativitas generasi milenial kita, generasi muda kita, harus kita dukung dengan program Creative Space, ruang kreatif. Disinilah anak-anak muda akan memiliki ajang untuk berkreasi, berkesenian dan berolahraga. Di desa dan di kota, anak-anak muda bisa berkolaborasi, mengasah toleransi, meningkatkan kreativitas dan inovasi, juga memupuk jiwa wirausaha. Di situ ada pelatihan kelas terampil yang akan segera kita lakukan besar-besaran untuk profesi-profesi kreatif. Ditambah juga dukungan dana sponsorship untuk kegiatan anak-anak muda dan komunitas, untuk mendorong prestasi skala nasional dan internasional ke depannya. Saya yakin semakin banyak anak-anak muda Indonesia yang akan masuk ke gelanggang dunia dengan mencetak prestasi. Saya optimis prestasi, saya optimis setara. Seperti pengalaman saya sewaktu berwirausaha, begitu sulit mendapatkan perizinan usaha. Saya bertekad
untuk memangkas berbagai regulasi yang menyulitkan dan juga membebani dunia usaha. Kita telah memulai dengan OSS, Online Single Submission. Saya juga telah meringankan beban UMKM dengan KUR berbunga murah, bunganya hanya 7%. Saya juga telah menurunkan pajak final untuk UMKM hingga separuhnya dari 1% menjadi 0,5%. Juga telah kita bangun 41 bank wakaf mikro yang menyalurkan dana murah bagi usaha-usaha keumatan. Saya telah merevitalisasi lebih dari 5.000 pasar rakyat di seluruh tanah air agar mampu bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan ekonomi lokal. Semua itu untuk mendukung rakyat yang sedang merintis bisnis, merintis usaha agar usahanya lancar. Saya optimis bisnis bisa lancar. Saya optimis rakyat kerja dan rakyat sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Tekad kita adalah mewujudkan Indonesia maju yang optimis dan siap menghadapi tantangan perubahan zaman. Indonesia yang penuh harapan dan kesempatan. Indonesia yang membuat semua mimpi dan cita-cita warganya bisa diwujudkan. Itulah yang sekarang kita perjuangkan. Selama 4 tahun kita sudah membangun fondasi kebangsaan kita. Indonesia yang bineka dan saling toleransi. Indonesia bineka namun kuat bersatu. Indonesia yang mengglobal namun berdaulat. Tapi pekerjaan kita belum selesai, belum selesai. Banyak sekali tantangan yang sedang dan yang akan kita hadapi. Apa yang kita jalankan ini memang banyak tantangannya. Bahkan ada juga yang tidak setuju terhadap cara yang kita tempuh. Itu sah-sah saja dalam sistem demokrasi kita. Namun saat ini kita perlu bersatu untuk mengejar ketertinggalan kita. Mengejar ketertinggalan kita. Kita perlu bersatu untuk menghadapi ancaman perpecahan dan kemunduran. Kita perlu bersatu demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu bersatu untuk Indonesia maju. Namun, saya tidak mungkin menjalankan tugas ini seorang diri. Dengan optimis, saya, Joko Widodo, dan Pak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin siap memimpin bangsa Indonesia. Marilah kita bersama menyelesaikan tugas-tugas kebangsaan, memajukan bangsa Indonesia, bersama membangun Indonesia maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan kemudahan kepada kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partai Koalisi Indonesia Kerja, tim kampanye nasional dan daerah, serta para relawan dan seluruh pendukung. Kita semua harus bersatu bersama untuk Indonesia maju. Sekali lagi, itulah tekad kita bersama untuk Indonesia maju. Optimis berdaulat, optimis sejahtera, optimis terjangkau, optimis setara, optimis kerja. Optimis Indonesia maju. Optimis Indonesia maju. Optimis Indonesia maju.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.